Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali rundown materi menuju OSN dan sebenarnya bisa juga untuk persiapan UTBK. Kita sekarang akan bahas tentang fungsi konsumsi, tabungan, dan ada analisis break even point atau BEP dan income multiplier atau efek pengganda. Ini sebenarnya penerapan aplikasi fungsi matematis dalam ekonomi nih materinya. Terkait dengan materi pendapatan nasional. Nah, kita mulai saja. Nah, membahas tentang fungsi konsumsi tabungan itu ada kaitannya dengan pendapatan yang diterima oleh rumah tangga konsumen atau masyarakat dan rumah tangga produsen atau pengusaha. Jadi diagram interaksinya atau cycle flow-nya itu asumsinya untuk model dua sektor. Artinya yang dianalisis hanya rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen, interaksi antara dua pelaku ekonomi, RTK dan RTP saja. Nah, kita lihat di rumah tangga konsumen dari hasil interaksinya dalam kegiatan ekonomi dia akan mendapatkan pendapatan dengan menjual faktor-faktor produksi di pasar input. Nah, pendapatan yang diperoleh itu akan dialokasikan untuk konsumsi sehari-hari, untuk mencukupi kebutuhannya, dan kalau masih ada sisa maka akan disimpan, ditabung atau S. C itu menunjukkan konsum dan S itu menunjukkan saving. Jadi pendapatan yang diterima oleh masyarakat itu akan dialokasikan untuk konsumsi dan kalau masih ada sisa berarti ditabung S. Jadi Y ini atau pendapatan ini, Y ini sama dengan C ditambah S. Dan perlu diperjelas lagi, Y di sini menunjukkan besarnya pendapatan yang siap untuk dibelanjakan atau dalam komponen perhitungan pendapatan nasional disebutnya disposable income atau simbolnya juga ada yang menuliskan YD. Jadi pendapatan yang siap untuk dibelanjakan. Jadi sudah dikurangi pajak. Nah, di sisi produsen dia pun akan memperoleh pendapatan dari hasil interaksinya dalam kegiatan ekonomi, berinteraksi dengan rumah tangga masyarakat. Nah, pendapatan yang diperoleh ini dari hasil menjual barang dan jasa itu akan dialokasikan untuk konsumsi, cuman konsumsinya berbeda dengan masyarakat. Kalau masyarakat digunakan untuk kehidupan sehari-hari, kebutuhan sehari-hari, kalau konsumsi di pengusaha ya untuk memproduksi barang dan jasa, untuk membeli bahan baku, untuk membayar tenaga kerja, dan lain sebagainya, untuk kegiatan memproduksi barang dan jasa. Jika ada sisa, maka akan diinvestasikan. Jadi istilahnya kalau di RTK itu saving, kalau di rumah tangga produsen itu investasikan. Nah, investasi ini bisa untuk perluasan usaha, untuk membuka cabang-cabang baru dan sebagainya. Jadi alokasi Y-nya atau pendapatan yang diterima oleh produsen itu dialokasikan untuk konsumsi, untuk langsungan produksinya. Kalau masih ada sisa akan diinvestasikan. Jadi Y sama dengan C tambah S di sisi masyarakat, kalau di sisi produsen Y sama dengan C tambah I. Nah, dengan asumsi model dua sektor seperti ini, maka besarnya S itu akan sama dengan I. Saving sama dengan investasi. Jadi Y sama dengan C tambah S. Nah, kalau ini Y sama dengan C tambah I. Berarti besarnya S-nya itu sama dengan investasi. Jadi setiap kita menganalisis tentang saving itu akan sama dengan menganalisis untuk investasi. Ya, kita mulai. Nah, diperjelas lagi pendapatan masyarakat. Nih, pendapatan masyarakat agar lebih terfokus kita fokuskan ke rumah tangga masyarakat, rumah tangga konsumen. Toh pada akhirnya akan sama untuk di rumah tangga produsen dengan asumsi modelnya dua sektor perekonomiannya. Nah, pendapatan masyarakat ini yang siap untuk dibelanjakan itu akan dialokasikan untuk konsumsi atau C simbolnya dan tabungan atau saving simbolnya S. Nah, Y sama dengan C ditambah S. Nah, secara matematis, nah kalau kita buat dalam bentuk fungsi, nah pembahasan kita kan fungsi nih, kita akan membahas fungsi konsumsi dan tabungan. Nah, fungsi konsumsi itu secara matematis bisa dibuat C sama dengan fungsi dari Y, atau dengan kata lain kalau bahasa kitanya, besarnya konsumsi itu ditentukan dipengaruhi oleh pendapatan. Jadi kalau pendapatannya naik turun akan mempengaruhi konsumsinya, seperti itu. Sama dengan kalau dibuat fungsinya dalam bentuk linear, A ditambah BY. Nah, Y ini pendapatan. Nah, kalau disederhanakan berarti C sama dengan A ditambah BY. Di mana, nah C-nya itu besarnya konsumsi masyarakat,
Y-nya menunjukkan pendapatan masyarakat, tentu saja yang disposable income, yang siap untuk dibelanjakan, yang sudah dipotong pajak, pajaknya pajak perorangan. Terus yang A ini adalah menunjukkan konsumsi minimal, atau ada juga yang menyebutnya konsumsi otonom. Itu besarnya konsumsi minimal pada saat Y sama dengan 0. Jadi kalau pendapatannya 0 atau pendapatannya atau statusnya menganggur, berarti kalau menganggur pendapatannya 0, Y-nya sama dengan 0. Nih, kalau B dikali 0 maka hasilnya jadi 0. Maka C-nya sama dengan A. Itu adalah konsumsi minimal gitu. Jadi pada saat menganggur pun tidak punya pendapatan, tetap memerlukan konsumsi, butuh konsumsi. Nah, B di sini menunjukkan kecenderungan kecenderungan atau hasrat untuk mengkonsumsi, kecenderungannya. Atau marginal propensity to consume atau MPC. Kita akan menggunakan istilah MPC. MPC itu marginal propensity to consume atau kecenderungan untuk mengkonsumsi gitu. Nah, sehingga fungsi konsumsi nih, kalau B itu menunjukkan MPC, maka C sama dengan A ditambah MPC Y. Seperti itu. Nah, ini yang fungsi konsumsi yang akan sering kita gunakan seperti ini. C sama dengan A ditambah MPC Y. Nah, dari persamaan Y sama dengan C ditambah S ini bisa juga dibuat fungsi tabungannya. Ya, dari persamaan Y sama dengan C ditambah S, kita coba cari bagaimana bentuk fungsi tabungannya. Untuk dari persamaan Y sama dengan C tambah S, berarti S itu bisa dicari dengan Y dikurangi dengan C. Bisa dilihat nih, C-nya pindah ke ruas, berarti negatif C. Atau kita lebih disajikan lebih mudah, S sama dengan Y dikurangi dengan C. Ini fungsi matematis biasa. Nah, sekarang C-nya nih, besarnya C kita masukkan ke sini. C itu A ditambah B Y. Berarti S sama dengan Y dikurangi, kita udah buat dalam kurung kurawal dulu, A ditambah B Y. Ini menunjukkan C-nya. Nah, kita buka kurung kurawalnya. Min A nih, sini nih, min A kita pisahkan. Dan Y-nya kita dekatkan dengan BY. Min A dan min BY. Nah, Y-nya nilainya positif. Nah, ini kalau disederhanakan lagi berarti S itu sama dengan min A. Nah, Y min BY itu sama juga dengan 1 min B dalam kurung dikalikan dengan Y. Bisa dicek aja. Y dikalikan dengan 1, Y. Y dikali dengan min B Y. Sama saja. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah fungsi tabungannya. S sama dengan min A ditambah 1 min B Y. Ininya dalam kurung kurawal. Nah, di mana S ini adalah tabungan masyarakat, besarnya tabungan masyarakat, dan Y ini menunjukkan pendapatan masyarakat, disposable income, dan A ini adalah menunjukkan tabungan pada saat Y sama dengan 0, atau ada juga yang menyebutnya tabungan otonom. Atau kalau di S-nya sama dengan investasi, berarti ini menunjukkan investasi otonom, seperti itu. Nah, untuk 1 min B nih yang dalam kurung kurawal itu menunjukkan kecenderungan atau hasrat untuk menabung. Nah, kecenderungan atau hasrat untuk menabung. Kalau tadi ada hasrat untuk mengkonsumsi, kalau di sini hasrat untuk menabung, atau marginal propensity to saving atau MPS. Sehingga kalau dibuat mudahnya berarti S ini sama dengan min A ditambah MPS Y. Perbedaannya, nah di sini yang A-nya tinggal dikasih tanda negatif saja dan ininya MPS. Nah, sekarang hubungan antara MPC dan MPS seperti apa? Nah, kita bahas. Nah, dari fungsi tabungan ini S sama dengan min A ditambah 1 min B dikali Y. Nah, di mana 1 min B ini menunjukkan MPS, berarti B-nya adalah MPC di sini. B-nya itu menunjukkan MPC. Nah, kalau B-nya menunjukkan MPC nih, berarti MPS itu sama dengan, nah MPS itu menunjukkan kalau B-nya adalah MPC, berarti MPS itu 1 dikurangi dengan MPC. Atau dengan kata lain, MPC itu bisa dicari dengan 1 min MPS. Atau MPC jika ditambahkan dengan MPS adalah 1. Jadi MPC dan MPS itu akan saling bergantian. Kalau dijumlahkan ya tetap jadi 1, seperti itu. Nah, kita agar lebih real nanti ini dicontohkan dalam bentuk soal.
Jika diketahui, ini contoh soalnya, contoh soal yang sederhana. Jika diketahui fungsi konsumsi C sama dengan 200.000 ditambah 0,8 Y. Nah, dari fungsi ini bisa dijelaskan. Yang pertama, A itu menunjukkan yang 200.000. Nah, A ini yang 200.000 itu menunjukkan A atau konsumsi minimal ketika Y-nya 0, atau ketika kondisinya tidak punya pendapatan atau menganggur, maka konsumsi minimalnya adalah 200.000. Di yang ini adalah 200.000, yang A. Dan 0,8 ini menunjukkan MPC. Nah, menunjukkan MPC. Nah, kalau MPC-nya sudah diketahui, maka kita bisa membuat mencari berapa MPS-nya. Nah, kita bisa juga dengan membuat fungsi tabungannya. S sama dengan, nah dari fungsi konsumsi ini, nah yang nilai A ini yang 200.000 tinggal kasih tanda negatif saja. Itu jauh lebih mudahnya seperti itu. Negatif 200.000 ditambah, nah 0,2 Y. Nah, 0,2 ini menunjukkan MPS. Dari mana 0,2? Nah, 0,2 ditambah 0,8 itu 1. Atau kalau ingin mencari MPS itu 1 dikurangi MPC. Nah, kalau MPC-nya 0,8, berarti 1 dikurangi 0,8, berarti MPS-nya 0,2. Nah, seperti itu. Jadi, untuk membedakan fungsi konsumsi dan tabungan, untuk merubah dari fungsi konsumsi ke fungsi tabungan, seperti itu. Itu bisa jauh lebih mudah. Nah, sekarang kita ilustrasikan. Jika pendapatannya sebesar 2 juta, maka kita cari berapa konsumsinya, berapa tabungannya jika pendapatannya 2 juta. Nah, kalau diketahui pendapatannya 2 juta, berarti Y-nya 2 juta. Nah, kita masukkan saja ke sini. Berarti C sama dengan, kita cari fungsi berapa konsumsinya. C sama dengan 200.000 ditambah 0,8 Y. Nah, Y-nya 2 juta. Berarti 200.000 ditambah 0,8 dikali 2 juta. Nah, 2 juta dikali 0,8 itu 1.600.000. 1.600.000 ditambah 200.000. Berarti konsumsinya 1.800.000. Nah, ketika sudah diketahui konsumsinya 1.800.000, pendapatan kita 2 juta dipakai untuk konsumsi 1.800.000, berarti sisanya, nah sisanya yang 200.000 pasti tabungan. Gitu. Persamaannya kan Y sama dengan C ditambah S. Nah, C-nya 1.800.000, S-nya pasti 200.000 karena pendapatannya 2 juta. Seperti itu. Bisa juga untuk mencari tabungan besarnya S-nya berapa, bisa ke fungsi tabungannya ini. Tinggal dimasukkan aja nih, 0,2 dikali 2 juta. Nah, pasti hasilnya 200.000. Bisa dicek juga. Nah, dalam analisis fungsi konsumsi dan tabungan, ini perlu diketahui juga bahwa marginal propensity to consume atau MPC ini menunjukkan perubahan konsumsi, nih, perubahan konsumsi dibagi dengan perubahan pendapatan, atau delta C dibagi dengan delta Y. Nah, perubahan C itu menunjukkan berarti C2, jadi konsumsi setelah perubahan dikurangi konsumsi sebelum perubahan, jadi ada dua kondisi, dibagi dengan Y2 dikurangi Y1. Seperti itu. Kadang di soal ada yang membahas sampai menganalisis seperti ini. Dan berikutnya MPS pun sama. MPS itu delta S dibagi dengan delta Y, atau perubahan S dibagi dengan perubahan Y marginal. Ini pendekatannya pendekatan marginal. Kalau perubahan perubahan S atau delta S berarti menunjukkan tabungan kondisi setelah berubah dikurangi tabungan sebelum berubah. S2 dikurangi S1 dan Y2 dikurangi Y1. Jadi kalau datanya sudah ada, tinggal dimasukkan saja seperti ini. Nah, dengan asumsi bahwa S sama dengan I, maka setiap analisis MPS itu sama juga dengan untuk investasi. Maka ada istilah marginal propensity to invest. Nah, marginal propensity to saving, tabungan. Kalau sama dengan investasi berarti marginal propensity to invest. Delta I dibagi dengan delta Y, investasi dibagi perubahan investasi dibagi dengan perubahan pendapatan. Berarti investasi yang kedua dikurangi investasi yang pertama dibagi dengan pendapatan yang kedua dikurangi pendapatan yang pertama. Seperti itu. Jadi sama antara S dengan I itu sama dengan asumsi S sama, modelnya model 2 sektor. Tadi sudah kita bahas. Nah, ada juga analisis tentang break even point. Nah, analisis titik impasse. Analisis break even point itu terjadi pada saat besarnya pendapatan itu habis seluruhnya untuk konsumsi. Jadi tidak ada tabungan sama sekali.
katakanlah pendapatannya 1 juta, konsumsinya 1 juta. Nah, itu namanya BEP, pendapatan yang habis untuk konsumsi. Jadi tidak punya tabungan, S-nya sama dengan 0. Seperti itu konsep break even point. Berikutnya ada juga analisis income multiplier atau simbolnya IM, menunjukkan efek berganda dari adanya penanaman investasi terhadap pendapatan masyarakat. Nanti kita akan coba analisis bagaimana kalau ada tambahan investasi, bagaimana ada penanaman investasi di di lingkungan masyarakat, dan dampaknya terhadap pendapatan masyarakat di sekitarnya. Nanti kita akan cari efek penggandanya. Nah, kalau sudah diketahui efek penggandanya ini, nanti kita bisa memprediksi kalau ada penanaman investasi sekian, maka nanti diperkirakan pendapatan masyarakat akan bertambah sekian. Nah, itu analisis income multiplier. Seperti itu. Diperoleh dari mana income multiplier ini? Itu 1 dibagi dengan 1 min MPC atau sama juga dengan 1/MPS. Jadi simpel ini. Income multiplier itu rumusnya 1/MPS, 1/NPS, seperti itu. Nah, biar lebih jelas, kita coba dengan soal nih, soal yang sering muncul di soal-soal OSN atau di UTBK. Diketahui fungsi konsumsi C sama dengan 200.000 ditambah 0,8 Y. Tentukan. Nah, ada 2 yang kita akan bahas. Pada tingkat pendapatan berapa akan diperoleh BEP atau break even point? Pada tingkat pendapatan berapa, maka pendapatan tersebut habis seluruhnya untuk konsumsi. Terus yang kedua, jika ada tambahan investasi sebesar 5 juta, berapakah tambahan pendapatan masyarakatnya atau peningkatan pendapatan masyarakatnya? Dan berapakah peningkatan konsumsi masyarakatnya? Sebab kalau ada investasi, nanti dampaknya akan ke pendapatan masyarakat dan ke peningkatan konsumsi masyarakat. Nanti kita cari berapa peningkatan pendapatan dan peningkatan konsumsinya. Kita kerjakan dulu yang A. Pada mencari BEP. BEP terjadi pada saat Y sama dengan C atau S-nya sama dengan 0. Nah, dari fungsi konsumsi ini C sama dengan 200.000 tambah 0,8 Y, berarti Y sama dengan C. Nah, C-nya 200.000 ditambah 0,8 Y. Y sama dengan 200.000 tambah 0,8 Y. Karena Y-nya sama dengan C. Gitu. Kita sederhanakan. Nah, 0,8 kita pindahkan ke ruas kiri, berarti min 0,8 Y sama dengan 200.000. Berarti 0,2 Y sama dengan 200.000. Nah, berarti 200.000 dibagi 0,2, 0,2 itu 1/5. Berarti 200.000 dibagi 1/5 itu ya 1 juta. Berarti ketika pendapatan 1 juta itu terjadi break even point atau habis seluruhnya untuk konsumsi. Jadi kalau gajinya 1 juta, itu kita tidak akan dapat tabungan sama sekali. Berarti kalau kita ingin punya tabungan, ya gajinya harus atau pendapatannya harus lebih dari 1 juta. Seperti itu. Nah, berikutnya yang B sekarang. Yang B, kita cari berapakah peningkatan pendapatan atau delta Y dan delta C. Nih, peningkatan pendapatan dan peningkatan konsumsi jika ada penanaman investasi, ada tambahan investasi sebesar 5 juta. Nah, satu-satu dulu. Nah, untuk kita cari delta Y-nya. Dengan asumsi S-nya sama dengan I, maka MPS itu sama dengan MPI. Tadi sudah dijelaskan. Berarti MPI itu diperoleh dari delta I sama dengan delta Y. Nah, di mana MPI itu sama dengan MPS. Nah, kalau MPI sama dengan MPS dan fungsi konsumsinya sudah diketahui, berarti di sini bisa dicari nih. Ini kan MPC 0,8. Berarti MPS-nya 0,2. Nah, gitu. Ya, C sama dengan 200.000 tambah 0,8. Maka MPC-nya 0,8 dan MPS-nya berarti 0,2. Nah, dengan asumsi MPS sama dengan MPI, S sama dengan I, berarti MPI itu ya 0,2 sama dengan MPS-nya. Berarti MPI itu delta I dibagi dengan delta Y. Di mana MPI itu 0,2, MPI itu kan sama dengan MPS. MPS-nya 0,2. Nah, tambahan investasinya delta I-nya 5 juta di sini. Tambahan investasinya 5 juta dibagi dengan delta Y, penambahan pendapatannya.
Nah, berarti kalau sudah seperti ini bisa dicari nih peningkatan pendapatannya atau perubahan pendapatannya. Berarti ini kita balikan ini ke atas dan 0,2-nya ke bawah. Berarti delta Y sama dengan 5 juta dibagi 0,2. 0,2 itu 1/5. Berarti 5 dikali 1/5 berarti 5 dikali 5 juta. Berarti delta Y-nya sama dengan 25 juta. Ini artinya jika ada tambahan investasi sebesar 5 juta, dampaknya pendapatan masyarakat akan meningkat, berarti ini akan berubah 25 juta. Seperti itu delta Y. Soal seperti ini suka ada di OSN dan di UTBK. Dan berikutnya kita akan mencari berapa peningkatan atau perubahan C-nya karena ada investasi 5 juta ini. Nah, MPC itu diperoleh dari delta C dibagi dengan delta Y. Nah, di mana MPC-nya sudah diketahui 0,8. Nah, delta C-nya lagi kita cari, delta Y-nya. Nah, ini delta Y sudah dicari tadi. Delta Y-nya 25 juta. Berarti tinggal dimasukkan saja. MPC-nya 0,8, delta C dibagi dengan delta Y. Delta Y-nya 25 juta. Berarti 0,8 dikali. Nah, 25 jutanya berarti kita tarik ke atas. Dikali 25 juta sama dengan delta C. Nah, berarti delta C-nya sama dengan 20 juta. Nah, kesimpulannya berarti kalau ada tambahan investasi, ada penanaman investasi di satu wilayah sebesar 5 juta katakanlah, maka dampaknya pendapatan masyarakat akan berubah 25 juta. Ini lebih tepatnya akan meningkat 25 juta. Itu dampak dari adanya investasi. Dan peningkatan konsumsi nanti akan berubah sebesar 20 juta. Seperti itu. Nah, dari soal ini kita simpulkan bahwa jika ada tambahan investasi 5 juta, maka penambahan pendapatannya dampaknya pendapatan masyarakat akan meningkat 25 juta. Nah, hubungannya dengan income multiplier apa? Nah, ini kalau break even point tadi sudah kita bahas. Nah, sekarang kalau income multiplier itu ini penerapan analisisnya seperti ini. Income multiplier itu menunjukkan efek berganda dari adanya penanaman investasi terhadap pendapatan masyarakat. Tadi ada investasi 5 juta. Dampaknya ternyata setelah dihitung penambahan pendapatannya 25 juta. Nah, efek pengganda itu maksudnya itu bisa dicari dengan 1/MPS. Nah, 1/MPS itu berarti 1. Nah, MPS-nya 0,2. Ini kan 0,2 nih. Ini MPC-nya 0,8 berarti MPS-nya 0,2. Berarti 1 dibagi 0,2, 1 dibagi 1/5 berarti kan 5. Nah, income multiplier sebesar 5 ini menunjukkan 5 kali lipat. Nah, menunjukkan 5 kali lipat. Jika ada tambahan investasi 5 juta, maka pendapatan masyarakat akan bertambah 5 kali lipatnya dari investasi yang ditanamkan. Nah, kita coba korelasikan nih dengan soal yang ini. Dengan perhitungan income multiplier, ternyata kalau ada tambahan investasi 5 juta, itu pendapatan masyarakat akan bertambah 5 kali lipatnya, 5 kali lipat. Kalau 5 kali lipat dari 5 juta berarti 25 juta, sama seperti ini gitu. Jadi kalau ingin mencari perubahan Y dari adanya investasi, penambahan investasi, bisa dengan menghitung dengan cara mencari income multipliernya berapa, 5 kali lipat. Nah, 5 kali lipat dari investasi, atau dengan cara yang tadi MPC sama dengan delta C dibagi dengan delta Y, seperti itu. Nah, ini maksud dari income multiplier, seperti itu. Nah, untuk contoh soal berikutnya bisa juga kita disuruh untuk membuat fungsi konsumsi. Nah, kalau untuk membuat fungsi konsumsi seperti bisa menggunakan dui koordinat, tapi nanti itu kita akan bahas dalam pembahasan tersendiri di pembahasan untuk soal-soal yang di video berikutnya. Karena keterbatasan durasi, jadi kita hanya membahas sampai di sini saja. Dan ada juga soal fungsi konsumsi dan tabungan ini membuat grafiknya. Nah, grafiknya juga nanti kita akan coba bahas di video pembelajaran nanti untuk yang berikutnya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.